warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Perintis 2 Bandar Lampung, Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari pengamat, coach, dan coach. Bersama saya, Akturidona Apulianti. saya Rina Mardiana, Dan saya Nurin Pratiwi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Rina. Waalaikumsalam Ibu Nurin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah sehat juga Bu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan coaching hari ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu dulu ya. Iya Ibu. Baiklah Bu, yang pertama saya akan menunjukkan tentang penilaian kita hari ini. Untuk coachingnya, kegiatan coachingnya, nanti saya mengamati ya bagaimana coachingnya, apakah sudah sesuai dengan alat kita belum. Kemudian apakah pertanyaan Ibu yang Ibu berikan sudah berbobot, terus kemudian bagaimana coachingnya merespon atau menjawab pertanyaan dari coaching. Kemudian jangan lupa ya Bu ya, kita sebutkan fisik coachingnya, fisiknya itu diantaranya ada pembukaan, kemudian proses reaksi dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu Rina, pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan ya. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat saya melakukan coaching Bu, yang pertama adalah kehadiran penuh. Yang kedua juga saya akan ingin menjadi pendengar yang aktif. Yang ketiga, saya akan berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Bu. Oke, kemudian pertanyaan kedua ya Bu ya. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu yang pertama adalah sebagai pendengar yang aktif ya Bu ya. Kemudian juga saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke, kemudian yang terakhir ya Bu ya. Iya, Bu. Indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan untuk melakukan coaching pada hari ini? Indikatornya itu saya berharap pada saat saya melakukan coaching gitu ya. Jadi melakukan coach saya itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi dan juga dia dapat mendapatkan ide ataupun gagasan ataupun langkah-langkah dalam menghadapi permasalahannya Bu. Oke, demikian dulu ya Bu ya observasi kita hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum Ibu Ake. Waalaikumsalam Ibu Rina. Bagaimana kabarnya Ibu Ake? Alhamdulillah baik. Tadi Ibu ingin bicara dengan saya. Ada apa ya Bu ya? Saya ingin saya menanyakan beberapa perihal ya Bu. Perihal apa Ibu Ake? Saya menghadapi berbagai masalah di sini solusinya. Jadi Ibu mengharapkan setelah kita melakukan cakap-cakap secara santai ini, Ibu ingin menemukan solusi dari permasalahan Ibu ya Bu ya. Bisa Ibu ceritakan secara jelas Ibu permasalahan Ibu hadapi seperti apa? Permasalahan saya hadapi adalah ini kebetulan saya dipilih sebagai peminjam buku. Nah pada saat kegiatan peminjaman buku di awal tahun itu ada yang namanya AMBK ya Bu. Nah kegiatan AMBK itu yang dilakukan adalah pertama gladi bersih, terus simulasi dan tes. Nah itu memakan waktu sebulan. Yang saya khawatirkan adalah dengan kegiatan sebulan itu saya banyak meninggalkan kelas ini. Jadi Ibu menghadapi permasalahan Ibu menjadi tim penjamin mutu yang dimana nanti ada berbagai kegiatan di mana Ibu harus meninggalkan kelas. Jadi Ibu di situ ya Bu ya. Oke, jadi sekarang kita lihat dulu dari seorang guru dia skala dari 1 sampai 10. Ibu sekarang Ibu berada di posisi yang mana? Kalau untuk skala ideal menurut saya adalah 6 Bu. Kemudian bisa Ibu tingkatkan nggak? Kira-kira berada di posisi berapa? 7 atau 8? Saya sih mau 9. Maunya 9. Kalau bisa 10 ya. Iya, jadi langkah-langkah apa nih yang akan Ibu lakukan gitu untuk menjadikan skala ideal tersebut Ibu dalam memecahkan permasalahan itu tadi? Mungkin dari skala prioritas ya Bu, saya bisa membagi waktu antara kegiatan saya sebagai penunjuk itu dan saya sebagai guru untuk pembelajaran di kelas, kegiatan pembelajaran. Membagi waktu ya dalam
Nah, apa yang dapat Ibu lakukan nih? Rencana seperti apa yang akan Ibu lakukan langkah-langkahnya ketika Ibu meninggalkan kelas tersebut? Mungkin pada saat saya meninggalkan kelas pada saat kegiatan ANBK, saya akan memberikan materi kepada anak-anak. Tapi materi itu bukan hanya satu aja, ya, bisa berupa media pembelajaran video, terus tuh Canva, artikel, gitu. Saya akan memberikan materi tersebut ke anak-anak, dan selanjutnya ketika saya masuk kelas, saya akan menanyakan kepada anak-anak yang sudah saya sampaikan kemarin, apakah ada yang masih belum paham, gitu. Oh, jadi Ibu nanti akan berupaya untuk memberikan berbagai media pembelajaran yang bervariasi ya Bu ya. Dan itu anak-anak tetap mendapatkan materi walaupun itu tidak berada di dalam kelas. Kira-kira apakah ini akan efektif Bu dilaksanakan di dalam kelas? Pasti bisa, karena media yang saya berikan adalah secara heterogen ya. Iya. Oke. Tinggal anak memilih sesuai dengan gaya belajar. Jadi sesuai kebutuhan murid ya Bu ya. Nah, kira-kira ada nggak pihak yang akan membantu Ibu untuk melaksanakan rencana itu? Mungkin pihak yang akan membantu saya adalah rekan sejauh saya, di mana rekan sejauh saya pada saat itu bertugas sebagai guru piket. Oke, berkolaborasi dengan guru piket ya Ibu ya. Kapan nih akan Ibu laksanakan? Saya akan melaksanakan nanti pada saat kegiatan ANBK berikutnya, yaitu pada sesi Oke, tidak terasa ya Bu Ake ya, kita ada di penghujung sesi percakapan kita. Semoga Ibu dapat memberikan pembelajaran yang baik walaupun Ibu tidak bisa masuk di kelas karena menjadi tim penjamin mutu ya Bu ya. Dan Ibu apa dong yang Ibu dapat simpulkan dari percakapan kita? Percakapan hari ini yang saya simpulkan adalah saya bisa menemukan solusinya, bagaimana membagi waktu antara mereka dan apa namanya dalam belajar di kelas. Dan saya merasa senang ya Ibu ya, apa saya merasa berjuang. Oke, terima kasih ya Bu Ake sudah mau berbicara dengan saya ini. Baik Ibu Rina, saya juga terima kasih atas kesempatan yang saya berikan. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi setelah Ibu melaksanakan itu ya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ake. Assalamualaikum Ibu Rina. Waalaikumsalam Ibu Nuri. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Kemarin Ibu sudah melakukan kegiatan coaching ya? Iya Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Ibu. Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Apakah boleh? Boleh Ibu, silahkan Ibu. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Iya, Apa Bu. saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Saya sudah berusaha melakukan coaching sesuai dengan alur cerita Ibu. Jadi saya menanyakan, pertama saya menanyakan tujuan dari percakapan ini apa kepada si coaching. Kemudian saya menggali informasi terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi si coaching. Kemudian juga saya membimbing dan mengarahkan si coaching untuk dapat menemukan ide ataupun langkah-langkah dalam penyelesaian masalah tersebut dan berusaha menanamkan komitmen dalam diri si coaching sehingga si coaching dalam melaksanakan rencana aksinya berjalan dengan baik. Luar biasa sekali ya Ibu ya. Jadi Ibu sudah melakukan kegiatan coachingnya berdasarkan dengan alur tirta tadi ya Bu ya. Kemarin juga saya kan ikut mendampingi pada saat Ibu melakukan percakapan coaching ya dengan coach Ibu. Saya ada beberapa catatan Ibu. Boleh saya bacakan Ibu? Boleh Ibu silakan. Ya. Jadi berdasarkan catatan yang saya buat kemarin pada saat mengamati kegiatan coaching, yang pertama, ya Ibu sudah berhasil melakukan kegiatan coachingnya sesuai dengan alur tirta. Tadi yang pertama ya, seperti yang Ibu sampaikan, Ibu Rina tadi sudah menentukan dulu nih pada saat awal percakapan tujuannya apa kegiatan coaching tersebut. Kemudian Ibu juga sudah berhasil menentukan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach Ibu. Kemudian Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi ya, sehingga Ibu bisa menentukan atau membimbing coach Ibu untuk menemukan gagasan-gagasan, ide atau langkah-langkah atau rencana untuk penyelesaian masalah
masalah coach ibu. Kemudian sampai ke komitmen ya Bu ya. Jadi coach ibu punya komitmen untuk menyelesaikan atau melakukan rencana kegiatan aksinya itu sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama. Luar biasa sekali Ibu. Kemudian ada catatan lagi satu Ibu ya, dari percakapan Ibu kemarin saya lihat Ibu juga sudah fokus ya, dalam kegiatan coaching. Itu artinya Ibu sudah ada passion atau kesadaran penuh gitu ya Bu ya. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif sampai Ibu bisa menemukan tadi berarti kan Ibu sudah mendengarkan secara aktif, dan tentunya Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kegiatan coaching kemarin itu berhasil menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang ada. Luar biasa sekali Bu. Terima kasih. Nah, jadi untuk kegiatan-kegiatan berikutnya, kegiatan coaching berikutnya, mudah-mudahan Ibu lebih sukses lagi ya, lebih optimal lagi. Ada satu lagi nih pertanyaan Ibu, boleh Bu? Boleh Bu, Ya. silakan. Jadi untuk yang terakhir nih Bu ya, untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan hasil coaching kemarin yang Ibu lakukan? Mungkin saya akan lebih mengembangkan dalam kompetensi memberikan pertanyaan berbobot Bu. Jadi saya ingin melatih diri saya agar bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada si coach, agar si coach itu bisa lebih mengeksplor dirinya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang hadapi ataupun ide-ide. Jadi si coach itu akan lebih maksimal Bu dalam mengembangkan dirinya, dan saya juga merasa senang jika dapat membantu si coach tersebut. Seperti itu Ibu. Iya, bagus sekali Ibu. Iya, benar Ibu ya. Jadi Ibu menginginkan kompetensi dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya Ibu dapat mengidentifikasi sampai menyelesaikan atau membimbing coach Ibu untuk menyelesaikan permasalahannya dengan merencanakan rencana aksi untuk penyelesaian permasalahannya Ibu ya. Iya. Luar biasa sekali Ibu. Terima kasih Ibu untuk sesi tanya jawabnya hari ini. Semoga Ibu di kedepannya menjadi lebih sukses lagi. Terima kasih Ibu ya. Sama Ibu. Assalamualaikum Ibu Nuri. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan nih, ya, beberapa pertanyaan. Iya Ibu. Nah, saya akan mendiskusikan tentang penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai, yaitu sesuai dengan alur rupa atau belum ya Ibu Nurin. Terus kemudian bagaimana Ibu menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coach. Nah, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi dari pertanyaan tersebut. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya pembukaan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, Bu. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Nurin yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coach kita hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama present ya Bu, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, secara yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu di bagian yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik ya Ibu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coach hari ini? Jadi proses coaching hari ini saya menginginkan coach saya nanti itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, kemudian bisa menemukan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Demikian dulu ya Ibu pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching yang terhadap coachnya. Terima kasih ya Ibu atas kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Rina. Waalaikumsalam Ibu Nuri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat juga. Kemarin saya dengar Ibu nyariin saya ya, katanya ada yang ingin bicarakan. Iya Ibu. Ada masalah apa Ibu Rina? Begini Bu, kan anak-anak ini kan sebentar lagi mau melakukan penilaian akhir semester. Namun ternyata masih ada anak-anak saya yang nilainya tidak lengkap. Jadi karena saya sebagai wali kelasnya saya merasa khawatir Bu. Jadi ada anak yang Ibu temukan ada mata pelajaran yang belum lengkap nilainya. Iya. Pelajaran apa aja tuh Bu? Pelajaran kimia sama bahasa Inggris Bu. Bahasa Inggris, kimia. Ya karena Ibu menjadi wali kelasnya, jadi Ibu khawatir nanti pas mengisi rapot ada nilai anaknya kosong ya Bu ya. Iya. Nah,
Jadi tujuan kita hari ini melakukan pertemuan ini apa Ibu? Saya ingin mendapatkan ide Bu atau gagasan untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Oke, jadi Ibu ingin kan hasil dari pembicaraan kita hari ini menemukan solusi atas masalah yang Ibu ceritakan tadi ya? Iya. Jadi gini Bu, coba Ibu saya tanyakan dulu. Menurut Ibu yang menjadi penyebab anak-anak tadi belum selesai mengirimkan tugasnya, mengumpulkan tugasnya itu apa aja Bu? Jadi mungkin menurut saya itu mereka menyepelekan tugas ya Bu ya. Jadi mereka tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, terus motivasi belajar mereka rendah. Kemudian mereka tuh sering sakit, jadi kan sering tidak ikut pelajaran di kelas tuh Bu. Jadi banyak tugas tertinggal, tapi mereka tidak sadar dan tidak mau menanyakan tugas kepada temannya yang masuk pada hari itu. Jadi tugasnya kan makin bertambah makin numpuk gitu loh Bu. Benar, karena ditunda-tunda ya Bu ya Iya. pengerjaannya. Ibu sebagai wali kelas ya, skala idealnya dari 1 sampai 10 menurut Ibu berada di posisi yang mana? Kalau menurut saya mungkin saat ini saya masih berada di posisi angka 7 ya Bu ya. Karena saya belum secara maksimal bisa memperhatikan murid-murid di kelas saya itu satu persatu. Nah, tentunya Ibu inginkan skalanya naik ya Bu ya, dari angka 7 Ibu mengharapkan bisa berkembang atau naik ke angka berapa? Mungkin saya mau berharap ke angka 9, bahkan kalau bisa nih Bu, saya mau ke angka 10 Bu. Iya, bagus sekali ya Bu ya, maksimal ya Bu ya maksudnya ya. Apa langkah-langkah yang akan Ibu ambil dalam menyelesaikan masalah tadi? Mungkin saya akan meminta murid-murid saya itu Bu untuk menemui guru mapel atau nilai mereka yang tidak lengkap dan mencatat tugas apa saja yang mereka tidak lengkap dan harus dilengkapi segera dan dikumpul langsung oleh guru yang bersangkutan, tidak menanyakan dengan temannya lagi. Menurut Ibu apakah ini efektif Bu? Efektif Bu, karena saya kan akan langsung memanggil murid saya nih ya, akan memanggil murid saya untuk menemui guru yang bersangkutan, nilai-nilai apa saja yang belum lengkap dan mereka harus mencatatnya, dan saya akan memberikan batas waktu. Jadi sebelum pelaksanaan pas nilai-nilai itu mereka tuh lengkap, dan untuk mengisi nilai rapot itu mereka penuh nilainya, tidak ada yang kosong. Dan juga saya tidak lupa untuk meminta mereka untuk meminta maaf kepada guru mapel karena mereka sudah melakukan kesalahan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Mungkin seperti itu. Bagus sekali nih Bu rencananya Bu. Nah, kira-kira kapan nih Bu mau mulai melaksanakan rencana ini tadi? Karena pas itu kan dilaksanakan minggu depan ya Bu ya, jadi besok akan saya lakukan Bu, karena lebih cepat lebih baik. Benar ya Bu ya, jadi cepat anak-anak cepat menyelesaikan tugasnya, kemudian nilai-nilai semuanya sudah terisi. Ibu jadi enak tinggal mengisi di rapotnya ya Bu ya. Dalam melaksanakan rencana Ibu tadi, apakah Ibu memerlukan bantuan dari orang lain? Tentu saja Bu, saya memerlukan bantuan dari orang tua murid agar lebih memperhatikan anak-anaknya lagi gitu kan Bu. Kalau mereka mendapatkan perhatian dari orang tua murid kan mereka akan lebih termotivasi lagi, dan juga akan meminta bantuan terhadap guru mapel. Jadi ada kolaborasi ya antara Ibu sebagai wali kelas, kemudian guru mapel, khususnya yang mapel yang anak Ibu banyak yang kosong tadi ya, kimia sama bahasa Inggris, kemudian dengan wali murid. Jadi wali murid di rumah juga memantau anaknya. Bagus sekali Bu itu rencananya, semoga bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin Ibu. Jadi dari hasil percakapan kita hari ini, apa yang bisa Ibu simpulkan? Saya mendapatkan gagasan Bu atau solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, dan saya juga sudah lega, sudah mengeluarkan permasalahan saya kepada Ibu. Alhamdulillah ya Bu ya, dari percakapan kita hari ini kita sudah menemukan solusinya. Tetap semangat ya Ibu Rina. Iya, terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu Nuri. Waalaikumsalam Ibu Ake. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Ibu, bagaimana hasil dari proses coaching kemarin? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, kegiatan coaching kemarin sudah berjalan dengan lancar. Nah, setelah melakukan observasi dengan coaching kemarin, di sini saya ada sedikit pertanyaan ya Ibu. Bolehkah saya tanyakan? Boleh Ibu, silakan. Oke, baik. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya Bu, kemarin kegiatan coachingnya sudah saya lakukan berdasarkan alur tinta. Jadi yang pertama saya menentukan dulu bersama coach saya tujuan dari percakapan tersebut. Kemudian kami mengidentifikasi permasalahan dari coach saya. Setelah itu coach saya menentukan rencana aksinya, kegiatan apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri.
Kemudian ada komitmen Bu, jadi komitmen supaya rencana tersebut terus berjalan sehingga permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh coach saya tidak lagi terjadi. Baik, jadi Ibu sudah berhasil ya melakukan coaching sesuai dengan alur kita. Dan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan ya Ibu. Nah tadi kemarin Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menunjukkan tujuan utama dari coaching, mengidentifikasi permasalahannya, lalu Ibu juga sudah menanyakan rencana aksinya, dan Ibu juga sudah menentukan atau dalam komitmennya ya rasa tanggung jawab itu. Oke, saya juga kemarin sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan Koci. Ternyata Ibu sudah fokus ya pada Koci. Artinya di situ Ibu sudah ada passion, yaitu kesadaran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan yang diarahkan oleh Coach. Luar biasa sekali Ibu Nurin apa yang sudah Ibu lakukan hari ini. Mudah-mudahan Ibu kedepannya sukses dan diberi kemudahan dalam melakukan coaching-coaching selanjutnya. Amin. Nah, satu lagi Ibu, ada pertanyaan boleh? Boleh Bu, silakan. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching kemarin yang setelah Ibu lakukan? Sepertinya untuk kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot Bu, supaya saya bisa mengidentifikasi permasalahan dari coach saya, kemudian menemukan solusi-solusi yang terbaik dan tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, baik Ibu Nuri, sangat luar biasa sekali ya Ibu. Jadi Ibu akan melakukan pertanyaan berbobot itu ya Bu ya, untuk dikembangkan ke depannya sehingga bisa lebih baik lagi untuk ke depannya. Oke, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini ya Ibu, dan observasi proses coaching berdasarkan alur perintah. Terima kasih Ibu Nuri. Sama-sama Ibu Ake. Assalamualaikum Ibu Ake. Waalaikumsalam Ibu Rina. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik. Sebelum kita melakukan coaching pada hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Ibu ya. Siap Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita pada hari ini. Ya. Selanjutnya, pada coaching kita hari ini, saya akan mengamati dan menilai bagaimana coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian. Ya. Yang saya nilai yang pertama adalah apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana coach dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee memberikan tanggapan ataupun respon dari pertanyaan yang diberikan oleh coachnya. Dan jangan lupa dengan prinsip dari coaching ya Bu Ake ya. Yang pertama itu ada kemitraan, kemudian ada proses yang kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kita pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah passion, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah pertanyaan yang berbobot. Oke. Selanjutnya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada coaching kita hari ini? Kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir ya Ibu Ake ya. Indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan oleh Ibu dalam proses coaching pada kali ini? Saya ingin coach saya yaitu menemukan solusi dan berusaha menemukan solusi, yaitu melakukan langkah-langkah dari permasalahannya. Oh iya, oke. Demikian dulu ya Ibu observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Ibu Rima atas kesempatannya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu Ake. Waalaikumsalam Ibu. Ibu Ake boleh meminta waktunya sebentar? Boleh. Saya mau sharing-sharing nih Bu tentang permasalahan yang saya hadapi ini akhir-akhir ini. Baik Ibu Nurin, apa yang ingin Ibu ceritakan? Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya itu kurang antusias Bu dalam proses pembelajaran yang saya berikan. Dan satu lagi nih Bu, tiap kelas saya presentasiin itu hanya sekitar 50% saja Bu yang mengumpulkan tugas yang saya berikan. Jadi menurut Ibu Nurin, harapan apa yang Ibu ingin capai dalam obrolan kita hari ini?
Saya mengharapkan adanya solusi atas permasalahan saya tadi, Bu, meningkatkan antusiasme murid-murid pada saat proses pembelajaran. Menurut Ibu Nurin, hal-hal apa saja yang membuat antusias murid Ibu Nurin berkurang dalam pembelajaran? Kalau saya ingat-ingat kembali, Bu, sepertinya saya ini terlalu semangat ya, Bu, dalam menyampaikan materi, sehingga saya kurang memberikan kesempatan kepada anak untuk aktif bertanya, mengeluarkan pendapat. Mungkin mereka merasa bosan atau monoton ya proses pembelajaran saya. Oh begitu. Nah, sebagai guru, skala ideal dari 1 sampai 10 itu kira-kira Ibu ada di skala penilaiannya berapa? Sepertinya masih di angka 6 ya, Bu ya, karena saya merasa anak-anak ini merasa membosankan proses pembelajaran dengan saya. Jadi Ibu mau di angka berapa, Ibu? Saya ingin untuk sekarang mungkin di angka 8 atau nanti bisa sampai ke angka 10. Selanjutnya, kemudian langkah apa saja yang Ibu ingin rencanakan? Saya berencana nih ya, Bu ya, yang pertama saya akan merancang proses pembelajaran itu yang mengasihkan. Misalkan di tengah-tengah pembelajaran itu saya mengurangi kebosanan anak, itu bisa saya lakukan dengan cara memberikan ice breaking, kemudian game. Kemudian dalam menyampaikan proses pembelajaran itu mungkin nanti saya mengurangi berbicaranya, menyampaikan dengan kata-kata, bisa saya ganti misalkan dengan sumber belajarnya atau medianya itu dalam bentuk Canva ya, Bu ya, jadi anak-anak lebih tertarik misalkan, kemudian atau dari video-video YouTube seperti itu, Bu. Bagus sekali ya Ibu Nurin. Nah, menurut Ibu apakah ini akan berjalan secara efektif? Insya Allah efektif ya, Bu ya. Jadi kalau mereka sudah antusias dalam proses pembelajarannya, untuk tugasnya ya, Bu, tadi ya, mungkin saya nanti akan memberikan banyak sumber belajar. Jadi selain proses pembelajaran yang tadi yang saya jelaskan, jadi untuk tugasnya itu bisa saya sesuaikan dengan bakat dan minat anak. Nanti mereka bisa memilih proses penyelesaiannya itu dalam bentuk yang beragam, misalkan dalam bentuk PPT atau Canva, bisa video, bisa mind mapping, poster sesuai dengan bakat anak. Jadi istilahnya itu saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu, Bu. Rencananya kapan Ibu akan melaksanakan langkah tersebut, Ibu Nurin? Secepatnya ya, Bu ya, mungkin minggu depan bisa saya mulai praktekkan. Adakah pihak lain yang akan membantu rencana Ibu ini? Tentu saja, Bu, saya nanti akan berkolaborasi dan bertanya dengan teman-teman sejawat saya bagaimana membentuk proses pembelajaran yang menarik bagi anak. Baik Ibu Nurin, sekarang diskusinya sudah di sesi akhir ya. Semoga Ibu bisa melaksanakan langkah-langkah pembelajaran tersebut dengan baik. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya setelah Ibu melaksanakan aksi tersebut. Baik, Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya, atas waktunya. Sama-sama Ibu Nurin. Assalamualaikum Bu Ake. Waalaikumsalam Ibu Rina. Bagaimana kabarnya Bu Ake? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu Rina bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik Bu Ake. Baik Bu Ake, bagaimana hasil dari proses coaching yang kemarin sudah Ibu lakukan? Apakah berjalan dengan lancar Ibu? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Ibu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi dengan coaching kemarin, ada sedikit pertanyaan ya Bu Ake ya, yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ake. Apakah boleh Ibu? Boleh Ibu Rina, silakan. Pertanyaan pertama ya Bu Ake, apa saja yang sudah Ibu Ake dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Kegiatan coaching yang sudah saya laksanakan itu sudah berjalan sesuai dengan alur tirta ya Ibu ya. Yang pertama adalah saya sudah menanyakan tujuan kepada coach saya. Yang kedua adalah saya sudah melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga adalah saya sudah menanyakan kapan rencana aksinya yang akan dilaksanakan. Yang keempat adalah tanggung jawab atau komitmen. Baik, jadi Ibu Ake sudah berhasil ya melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Yang saya kemarin amati juga ada beberapa catatan, boleh saya sampaikan ya Bu Ake ya? Boleh Ibu, silakan. Jadi menurut catatan saya nih, Bu Ake sudah berhasil menanyakan tujuan ya, yang di awal dalam proses tirta sudah berjalan dengan baik menanyakan tujuan kepada coaching, dan juga Bu Ake sudah berhasil ya
mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh si Koci, dan ibu juga sudah berhasil mengarahkan si Koci untuk dapat menemukan ya ide ataupun gagasan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan si Koci agar dapat mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Kemarin juga saya sudah mendengarkan percakapan Ibu Ake ya dengan si Koci. Di sini saya melihat kalau Bu Ake sudah menjadi pendengar yang aktif dan sudah present, artinya ibu sudah fokus pada saat si Koci menceritakan permasalahannya. Di situ ibu hadir secara penuh ya. Kemudian Bu Aku juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si Koci, sehingga si Koci dapat menemukan solusi ya, langkah-langkah atau ide-ide apa saja untuk menghadapi permasalahan yang sedang ia hadapi. Oke, luar biasa ya Bu Ake ya. Oke, apa yang sudah ibu lakukan kemarin, mudah-mudahan Bu Ake ke depannya sukses dan diberikan kemudahan dalam melakukan coaching selanjutnya. Nah, ada satu lagi pertanyaan, boleh ya Bu Ake ya? Silakan Ibu Rina. Untuk kedepannya nih Bu Ake, kompetensi apa lagi yang ingin ibu kembangkan pada coaching selanjutnya? Yang akan saya kembangkan adalah kompetensi present Ibu. Jadi kompetensi yang ingin ibu kembangkan itu present ya Bu ya, kehadiran secara penuh ya pada saat ibu melakukan coaching, jadi ibu sehingga lebih fokus lagi dalam mendengarkan cerita dari si Koci ini. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu ya, Ibu sudah mau melakukan sesi tanya jawab dengan saya pada hari ini ya Bu Ake ya. Dan Ibu juga sudah melakukan observasi ya Ibu ya, dengan menggunakan proses alur tirta gitu. Jadi terima kasih banyak. Semoga apa yang Ibu lakukan ke depannya lebih baik lagi. Amin. Dan selalu diberikan kemudahan ya Bu Ake ya. Ibu. Terima kasih juga atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina. Sama Ibu. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga dapat menginspirasi. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.